Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita sungguh bersuka cita karena God is good all the time. God is good. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita masih ada di seri khotbah singkat, yaitu menghidupi manusia batin. Dan hari ini saya memberikan judulnya yaitu pergumulan atau peperangan manusia roh atau manusia batin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita menyadari bahwa di dalam kita hidup abad ini, abad 21, mungkin yang namanya peperangan itu udah sepertinya mungkin ada di belahan bumi yang lain, tetapi buat kita yang hidup mungkin di Amerika, di Asia, sudah agak jarang gitu saudara. Jadi situasi peperangan memang bagi Bapak Ibu yang mungkin lahir tahun-tahun mungkin sebelum tahun 1930 atau 1920 mungkin masih bisa mempunyai bayangan. Tetapi bagi mereka yang lahir mungkin di atas tahun 50, di atas tahun 60 mungkin sudah agak sedikit sukar membayangkan bagaimana ada di dalam sebuah peperangan. Nah saudara, di awal-awal khotbah ini kenapa saya mengatakan peperangan? Karena suka tidak suka, setuju tidak setuju saudara, bahwa kita sebenarnya sedang ada di sebuah peperangan kosmik. Dan peperangan antara yang baik dan yang jahat itu sudah ada di berbagai bentuk kepercayaan atau agama sampai agama kuno sekalipun. Makanya mungkin di adat orang Chinese, di adat orang Jawa itu mungkin ada cerita-cerita rakyat seperti wayang, atau puppets, boneka dan cerita tentang kerajaan. Itu semua menggambarkan bagaimana ada sebuah kuasa yang besar, yaitu kuasa baik dan kuasa yang tidak baik. Nah ini yang harus kita sadari, bahwa kita sesungguhnya sedang ada di dalam peperangan sampai akhirnya Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Jadi setuju tidak setuju, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, ini sebuah fakta walaupun kita tidak dapat melihatnya secara kasat mata. Tetapi secara fisik pun kita melihat bahwa karena itu di dalam kita hidup ada yang namanya organisasi pemberantas kejahatan, yaitu polisi dan segala departemen yang memang bertanggung jawab untuk membantu kehidupan bermasyarakat untuk jadi lebih baik. Nah inilah saudara, kita mau melihat pada hari ini bahwa di dalam hal-hal yang seperti ini memang ada sebuah kenyataan bahwa ada dua kubu ekstrim. Yang pertama memang orang-orang yang memang hanya mempersalahkan iblis. Jadi kalau ada bencana, ada kesukaran hidup, masalah, kita selalu mempermasalahkan iblis. Dan ekstrim yang kedua bahwa kita tidak pernah melihat diri sendiri dan segala sesuatu kita hanya lemparkan kesalahan kepada iblis. Nah ini yang harus jadi perhatian. Karena itu pada hari ini di dalam tema khotbah bagaimana membangun manusia roh, kita mau belajar sedikit lebih dalam dari apa yang pernah Tuhan Yesus lalui pencobaan di dalam padang gurun saudara. Jadi kita lihat bahwa orang percaya dan peperangan rohani. Nah kita semua ada di dalam peperangan rohani ini saudara. Di spiritual realm, di alam roh, kita semua sedang ada di dalam sebuah pertempuran besar yang sesungguhnya sudah dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin saudara. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dia mengalahkan maut. Karena firman Allah berkata bahwa
akibat dari dosa adalah maut. Amin saudara. Karena itu dikatakan semua yang berdosa dan berdosa itu harus dihukum. Konsekuensi dari dosa adalah maut. Karena itu Allah Bapa di surga yang sudah menciptakan kita manusia, dia bukan seorang raja atau Tuhan yang secara tidak sengaja kebobolan gitu saudara. Waduh ini kok gimana ya, saya udah begini ternyata maling masuk, ada iblis masuk, ciptaan saya jadi begitu, ya udah saya ciptakan manusia lagi lah, manusia 1.2. Nggak seperti itu saudara. Tuhan bukan Tuhan yang dialah Alfa dan Omega, dialah yang tahu yang awal dan yang akhir, dia yang punya kedaulatan dan dia tahu apa yang akan terjadi. Karena itu dia sebagai Allah yang penuh kasih, penuh kuasa, dia harus merelakan Allah yang kasih dan secara saat yang bersamaan Allah yang juga adalah Allah yang adil. Karena iblis bisa bilang, oh you nggak adil dong. Kalau you mau main begitu berarti you menganak emaskan manusia untuk apa? Jadi dengan kata lain saudara, kayu salib Kristus merupakan pertemuan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Amin saudara. Anak kita kalau salah kita harus tegur. Kalau perlu, kalau dia nggak dengar, dicentil. Dia harus tahu bahwa itu salah. Dan kesalahan yang kecil dan yang besar pun konsekuensinya harus berbeda. Kalau semua kita main sabet, dia nggak akan tahu kalau satu kali dia nggak sadar ada kesalahan yang jauh lebih besar. Ada kesalahan yang kita nggak perlu kasih dia fisikal, hanya bicara aja. Tapi ini pun yang terjadi di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini saudara, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin saudara. Di atas kayu salib. Karena dia tahu dosa manusia harus ditebus dari dosa. Manusia harus ditebus bayarannya ini saudara. Dan begitu Yesus mati di atas kayu salib, iblis pikir dia menang. Tetapi dia tidak tahu apa yang akan datang. Iblis nggak tahu apa yang akan terjadi saudara. Iblis hanya tahu apa yang menjadi kesukaan dan kelemahan manusia. Itu aja. Karena itu dia nggak tahu, dia mungkin udah merayakan kemenangannya too early. Dan setelah itu Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Mengalahkan maut dan memberikan anugerahnya yang besar. Karena itu kita adalah orang-orang tebusannya yang sudah diberi kemenangan. Tetapi kemenangan itu kita harus klaim. Kita harus nyatakan di dalam hidup kita. Karena kita masih hidup di sebuah tempat di mana iblis masih bercokol saudara. Jadi iblis dengan buntutnya yang kecil ini masih memberikan pengaruh banyak buat kita. Karena itu kita masih berhadapan dengan ketidaksempurnaan, berhadapan dengan yang namanya sakit, penyakit dan lain segala macam. Dan belakangan saudara kita melihat bahwa apa yang namanya pergumulan di dalam batin kita merupakan bukanlah sesuatu yang sederhana. Dan gak bisa dianggap sepele dan harus diperhatikan secara serius. Dan itulah kita melihat bahwa kalau saudara nonton Olimpiade ya, ada atlet gimnastik Amerika itu yang atlet kulit hitam ya. Nah, saudara tahu namanya, saya lagi lupa lagi. Biles ya. Biles ya. Banyak yang ini juga ya saudara, wah ini kok menyerah dan lain segala macam. Sebenarnya kita harus saudara, harus seimbang dalam menilai dan harus tahu juga sebelum kita mengeluarkan statement. Nah, Biles ini besar dari kecil sebagai anak yatim piatu saudara. Dan dari kecil dia udah mengalami tough life sampai akhirnya dia besar seperti ini. Kalau dia memang dia bilang, waduh kali ini saya nggak bisa dulu karena alasan mental, ya kita harus mengerti. Tapi di sisi yang lain juga anak ini juga harus mau membayar resikonya. Itu aja sebenarnya. Nggak bisa kita sebelah mata, tapi anak ini juga mungkin dia sudah tahu resiko dan harga yang harus dia bayar, dia harus lalui. Tapi itu sekali lagi saudara,
itu menjadi atlet. Peperangan juga saudara. Karena dituntut untuk menjadi yang terbaik dan tidak boleh tidak sempurna. Dan inilah kita sebagai anak-anak Tuhan saudara. Tuhan bilang kepada kita, kita ini anak-anak yang sudah ditebus. Dan apabila kita ada di dunia ini, kita itu perwakilan kerajaan Allah, kita itu prajuritnya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kenakanlah segala perlengkapan senjata Allah. Berarti kita prajurit, kita bukan petani. Kalau zaman dulu orang-orang Yunani mampu bertahan menjaga daerah mereka, karena mereka punya pasukan yang namanya Spartan. Nah pasukan ini ditemukan di medan perang, pasukan tidak ditemukan di mall. Karena itu saudara suka tidak suka, setuju tidak setuju, saudara kita semua di hadapan Allah adalah prajurit-prajuritnya Allah. Amin saudara, kita prajuritnya Allah. Nah kita lihat di sini nggak terbatas usia, kita masih harus menghadapi banyak temptation, godaan-godaan hidup yang ada di dalam hidup kita saudara. Dan Rasul Paulus menasehatkan, menulis surat kepada jemaat Efesus dikatakan, menasehatkan orang-orang Kristen untuk berperang melawan dosa di dalam diri kita sendiri dan berperang melawan kuasa si jahat saudara. Kuasa si jahat. Jadi ini yang harus menjadi satu peringatan bagi kita semua saudara. Nah kenapa saya katakan kita ada di dalam peperangan? Karena dari awal Tuhan sendiri yang mengizinkan. Kejadian 3 ayat 15. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan membuat statement. Dari awal Tuhan katakan, aku akan mengadakan apa saudara? Permusuhan antara engkau, antara ular dan perempuan ini. Jadi dari awal, makanya saya katakan ya saudara, kalau mungkin saudara percaya nggak percaya, suka tidak suka, setuju tidak setuju, Tuhan yang ngomong dari awal. Dia nggak bilang oke, kalian sekarang baikan ya. Nggak begitu saudara. Kayak dua anak kecil, ayo main lagi dong. Ayo yang ini begini. Enggak, Tuhan nggak begitu. Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular ini, dengan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan ular beludak. Jadi ada keturunan ular beludak itu saudara. Orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, yang hidup dengan hawa nafsunya, dan yang mengerjakan kejahatan, itu aja. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Iblis diremukkan kepalanya saudara. Dan keturunan dari iblis meremukkan tumitnya Tuhan itu kan di atas kayu salib itu kan disalib begitu saudara. Jadi dikatakan adanya permusuhan antara manusia dan iblis. Nah ini yang harus kita ketahui saudara. Jadi kita ada di dalam sebuah pergumulan peperangan. Walaupun mungkin tidak seperti peperangan fisik ya saudara. Yang dulu mungkin Bapak Ibu Pak Redi masih sempat ngalamin perang PKI? Masih ya, 67, iya. Perang PKI dan lain-lain. Waduh itu yang namanya perang itu is not fun lah saudara ya. Menakutkan. Saya waktu sekolah di sekolah Alkitab kira-kira tahun 96, 97 itu kejadian pertama gereja-gereja di Indonesia dibakar. Mungkin sebelum tahun itu pernah ada banyak kejadian lah. Tapi ini berulang lagi nih saudara. Ini putaran yang kesekian kali terjadi tuh tahun itu. Jadi tahun dimana gereja-gereja Tuhan di Jawa Timur tuh mulai dibakar lagi tahun segitu. Karena kalau saudara ingat mereka mau mengadakan ribut-ribut ini karena bakal ada pemilihan presiden lagi kan tahun 98. Makanya tahun 98 Indonesia ambruk kan saudara kan. Segara ekonomi hancur, tapi kan semua tuh sudah istilahnya sudah ada cikal bakalnya tuh yang kecil-kecil dibuat keributan inilah itu segala macam saudara sampai akhirnya tahun 98 heboh sekali tahun itu.
Tapi sebelum tahun 97 saya ingat sekali, itu pertama kali pembakaran gereja. Dan di sekolah Alkitab saya di Malang itu, di belakangnya itu banyak pesantren. Wah, udah. Jadi kita yang laki-laki udah disiapkan, kita udah atur. Kita juga ngerti polisi jumlahnya berapa sih. Polisi juga kalau mau datang gitu aja lah ya. Kalau dia mau datang, dia datang juga. Jumlah berapa? Berani ini juga. Ya udahlah, kita berserah sama Tuhan. Jadi yang perempuan, jadi 1 bulan itu kita jarang tidur lah. Jadi hidup di dalam benar-benar ketakutan gitu ya. Was-was terus. Jadi kita udah siapkan tas-tas, yang perempuan udah siapkan tas, siapkan kita bikin strategi untuk nanti larinya dari mana supaya nggak kena. Dan yang laki-laki harus jaga supaya yang perempuan, ibu-ibu dan ada keluarga dosen yang bisa keluar dulu. Nah kita sudah ingat tiap malam di depan api unggun tuh saudara. Saya udah berdoa, wah Tuhan kalau memang matinya. Dan masa-masa itu kan ada banyak kejadian sampai akhirnya kalau saudara dengar di Jakarta ada organisasi Kristen yang namanya Dulos. Ada seorang hamba Tuhan yang di lehernya dipotong nggak mati itu kan. Sempat kesini, ada di sini juga untuk oleh agama seberang itu. Tapi tetap aja saudara, itu cuma skalanya mungkin ya nggak satu negara lah ya. Kayak ribut antar saudara bersaudara begitu. Tapi itu pun waduh ngeri saudara. Tiap malam saya pikir wah ini mungkin malam terakhir. Saya cuma belum ada handphone ya. Jadi kalau mau interlokal pun dari luar atau waktu itu kita udah inilah di rumah dosen satu ini yang ada rumah misionaris tinggal di situ. Kita udah minta izin, nah kita bayar ke dia telepon gitu. Jadi saya udah telepon, udah minta ampun lah sama orang tua, ya kalau saya pernah salah, segala macem lah. Jadi saya pikir ya udah. Jadi semua, tapi nggak peduli ya kalau udah kayak begitu, orang-orang yang dari Indonesia Timur, yang dari Irian, dari Medan, udah keluarin kelewangnya aja udah siap-siap gitu saudara. Kita mati untuk Kristus, gitu aja pokoknya udah siap aja gitu, waduh. Tapi ternyata sampai akhir aman, nggak ada apa-apa karena rupanya Gubernur Jawa Timur nih udah mengambil langkah-langkah preventif lah istilahnya. Tapi sempat loh saudara, sempat itu masa-masa itu waduh kita keluar ke stasiun bis kemana tuh ketemu orang-orang yang memang fanatis ini sekali. Jadi kita juga ada banyak gereja juga yang kita tahu dihancurkan, dicuri lah sound system segala macam. Sangat-sangat yang tidak pernah akan lupa lah peristiwa-peristiwa begitu saudara. Tapi tetap itu mungkin kecil dibanding dengan mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah memang ngalamin masa-masa masih ada zaman orang Belanda di sini, Jepang dan sampai ke PKI dan segala macam. Dan waduh kan jahat-jahat ya saudara kalau udah begitu ya. Nah sekarang kita lihat saudara bagaimana kita menyamakan dan mengambil itu semua dan kita sadar bahwa iya memang hidup ini nih peperangan. Karena Tuhan udah bilang bahwa engkau dan perempuan ini aku akan mengadakan permusuhan. Nah, dari situ kita masuk juga mengingat dari surat dari Paulus. Karena perjuangan kita ini bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan apa saudara? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini dia. Kalau dilihat sampai saat ini saudara, waduh, sampai film-film Hollywood yang di Netflix segala macam berusaha untuk menggambarkan kuasa jahat itu sebagai sesuatu yang sebenarnya is not really bad gitu. Sebenarnya bagus. Ada film-film yang namanya Lucifer, itu laki-lakinya gantengnya setengah mati segala macam. Wah, ditaruh foto-foto, maksudnya benar-benar dibikin apa ya, kesan seolah-olah sebenarnya it's not really that bad. Makanya sekarang ini orang cenderung lebih merasa bahwa kalau dia ada dosa dan segala macam, bagi dia itu hanya sebuah masalah. Ada sebuah masalah. Ada seorang hamba Tuhan mau tinggalkan keluarganya semua
Dan dia telepon hamba Tuhan yang lebih senior, dia bilang, Pak, aduh, lu kenapa kok mau begitu sih? Saya bosan, Pak, bosan. Saya ketemu kalau saya sedang penginjilan ke tempat-tempat lain, saya ketemu ada sosok yang lain yang bisa menggembalakan saya. Waduh, sosok ini seperti bunga di padang belantara yang sedang menunggu untuk saya petik. Waduh, itu masa firman Tuhan mau disamakan sama Khalil Gibran? Gimana ya saudara ya? Jadi bagi dia cuma masalah aja kok, nggak bisa. Dosa adalah dosa, masalah ya masalah. Kalau saudara sakit, itu masalah. Saudara ada kesulitan masalah keuangan, itu masalah. Tapi kalau saudara mulai korupsi, mulai mencuri, itu bukan masalah, itu dosa. Jadi dosa is dosa, nggak bisa dibilang seperti itu saudara. Nah nanti kita masuk lebih jauh untuk melihat hal yang seperti ini ya saudara ya. Nah kita mau sama-sama belajar, minggu yang lalu saya udah kasih preview sedikit mengenai pencobaan Tuhan Yesus. Tapi hari ini saya akan bicara dengan saudara pencobaan Tuhan Yesus yang pertama lah. Pencobaan Tuhan Yesus yang pertama. Nah kalau kita bisa buka bersama-sama Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, kalau nanti Pak Stefano bisa masukkan di isi worship, dibuka Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama. Nah, di dalam ini ya saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa pada saat setelah Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus dipimpin roh ke padang gurun. Padang gurun ini saya mau kasih jelas kepada saudara, padang gurun ini dikatakan bahwa padang gurun yang ada antara Israel dengan Laut Mati, saudara. Jadi padang gurun ini bukan padang gurun kalau kayak seperti kita ke Vegas gitu ya lewatin. Ya kalau kita naik mobil mah enak aja saudara. Tapi padang gurun yang benar-benar bukan hanya kering tandus tapi banyak binatang liar. Dan juga batu-batu dan suhu yang memang sangat panas. Nah bebatuan, saya ada kirim ada gambar di situ nanti sebentar ya saudara. Ada batu-batu kerikil kalau kita jalan di antara batu-batu itu karena panas dan ini agak sedikit tinggi datarannya, kita bisa dengar langkah kita tuh punya echo. Kayak kita jalan di rumah kosong, ada echonya kan saudara. Langkah kita ada echonya dari dalam tanah. Dan keadaannya sangat-sangat menderita sekali saudara. Dan setelah di dalam firman Tuhan ditulis, Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang belantara untuk dicobai. Nah, dicobai ini bukan dicobai kayak, tapi Tuhan Yesus mau memberi tes kayak sebuah produk itu kan harus dites, saudara. Jadi kita lihat di sini Matius 4 pasal yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu. Nah saudara, kondisi yang dialami oleh Tuhan Yesus 40 hari tidak makan, tidak minum, itu berarti ya saudara, manusia ini bisa bertahan. Yang sedang Tuhan Yesus lalui adalah Tuhan Yesus melalui itu sebagai diri manusia. Bukan dia dicobai begitu sebagai Tuhan, tapi sebagai manusia, anak daripada Yusuf dan Maria. Lalu kita lihat bahwa, bisa mundur tadi yang ayat 2 itu, sebentar Pak Nano ya. Akhirnya laparlah Yesus, dan ayat 3, lalu datanglah si pencoba. Nah ini saudara ya. Laparlah Yesus, datanglah si pencoba. Ada satu statement yang saya mau buat gini saudara. Apabila ada kelaparan, akan selalu ada pencobaan. Apabila ada kelaparan, akan selalu ada pencobaan. Enggak heran kalau misalnya di tempat lain, di keluarga lain ya, kalau istrinya somehow udah merasa, aduh suami saya udah gak sayang lagi sama saya begini-begini. Kebanyakan dari situ selalu ada aja pencobaan yang muncul. Lebih baik ini main WA lagi.
ketemu teman SMA, habis ketemu teman SMA, ketemu pacar yang dulu, yang lain-lain selalu. Jadi prinsipnya begitu saudara, di mana selalu ada kelaparan, akan ada selalu cobaan. Kalau pas lagi kita nggak ada duit atau apa segala macam, ada sebuah kebutuhan, pasti ada pencobaan yang datang. Yang membuat kita, apa kita mau ambil apa enggak. Sama, iblis itu datang, dia nggak datang kenapa kok pada hari ke-5 nggak datang ya. Hari ke-10 Tuhan Yesus berpuasa nggak datang. Tapi setelah Tuhan Yesus selesai 40 hari, itu pas lagi laparnya. Saya boleh balik lagi ya Pak Stefano ke PowerPoint. Itu pas Tuhan Yesus lagi laparnya tuh saudara. Jadi pas dia balik ini, batu dan segala macam. Pas dia balik itu pas dia udah sangat lapar. Dia nggak datang waktu 1 hari, 1 minggu nggak. Dia tahu ini nih. Ini lagi lapar, ini dia nih. Jadi ya saudara, dalam hidup kita, kan kita tahu ya saudara, Tuhan mengatur hidup kita seperti itu ya. Makanya ada musim-musim dalam hidup kita. Kita juga begitu, gak mungkin kita tiap hari itu ketawa terus, penuh pengharapan, semangat, gak ada saudara. Minggu yang lalu juga kita udah begini, ada masalah lah sama komputer. Tadi juga kita agak telat dan lain-lain. Ya walaupun di dalam hidup kita kan juga begitu. Kita udah coba bekerja begini. Kenapa sih bos kok gaji gua gak naik-naik. Ini juga anak-anak udah begini, ini juga gak bener. Selalu ada begitu saudara. Jadi selalu di dalam kelaparan akan ada selalu pencobaan. Nah padang gurun ini saudara namanya tuh Judean Desert. Jadi Judean Desert ini ada di daerah ini, saya tulis ini ya saudara. Di Israel antara West Bank dan timur Yerusalem ke arah Laut Mati. Jadi ini benar-benar satu dataran kering yang waduh sangat mengerikan tuh saudara. Dan Tuhan Yesus ada di situ. Nah kita lihat tadi yang pertama ya, di dalam setiap kelaparan pasti akan ada selalu pencobaan. Ditambahi lagi dengan keadaan panas dan keadaan padang gurun yang luar biasa. Nah saya mau ajak saudara bayangkan, lihat. Tuhan Yesus di dalam Alkitab disebut Adam kedua. Adam yang pertama juga dicobai iblis. Tapi kita lihat ada perbedaan. Tuhan Yesus ini puasa, gak ada apa-apa. Adam dan Hawa itu punya semuanya. Punya semuanya. Loh kata Pak Sem, kalau kelaparan, kalau ada kelaparan itu kan gak harus kelaparan secara fisik juga saudara. Jiwa yang lapar, gak ada pengharapan, ada sesuatu yang di dalam diri kita ini. Dan iblis kan juga datangnya tepat itu. Kenapa Adam dan Hawa jatuh, Tuhan Yesus gak berdosa, gak jatuh dalam dosa. Padahal Adam dan Hawa ada semua. Dan yang digoda juga yang ditawarkan kan. Iblis memakai, bukankah seluruh yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan? Oh iya, selalu begitu. Tapi Hawa bilang, kecuali pohon yang itu, mungkin kamu salah kali. Kalau kamu makan ini kamu akan jadi seperti Allah. Nah dari situ kita mulai melihat saudara bahwa akhirnya bukan soal lingkungan orang itu bisa jatuh. Ya. Bukan soal lingkungan di mana orang itu bisa jatuh dalam dosa. Tapi kembali kepada karakternya. Mau orang kekurangan gak punya apa-apa, Tuhan Yesus gak jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa punya semua, jatuh dalam dosa. Ada sesuatu di dalam hati manusia waktu itu, bisa jadi seperti Allah ya. Mulai terjadi pepilihan seperti itu. Jadi bukan soal lingkungan orang itu bisa jatuh dalam dosa. Tadi seperti saya mention itu atlet yang namanya Biles itu ya saudara. Yatim piatu di foster care, pernah ngalamin apa aja deh. Pelecehan seksual segala macam, and yet jadi artis.
Ini nanti mau ada film baru nih yang main Will Smith kalau nggak salah di mana ya. Sekarang ini soalnya kan udah langsung mainnya tuh di digital platform saudara. HBO atau apa. Nah Will Smith main itu mengisahkan kisah hidup tentang Venus and Serena Williams. Dan Will Smith jadi bapaknya. Mereka tuh dari Compton saudara. Terkenal apanya. Tapi coba lihat, saya cuma lihat cuplikannya aja saudara. Orang-orang bule main sama dia gitu, suka orang hitam ini masuk, semua orang cuma gini, huh? Ini kan permainan prestisnya orang kulit putih gitu ya. Begitu ini masuk dianggapnya, ini salah kali masuknya. Seperti itu saudara. Jadi orang selalu mengaitkan, oh itu memang dari daerah yang, oh no. Mau dia dari keluarga broken home atau yang mana sekalipun, enggak ini. Hitler berasal dari keluarga yang baik tuh saudara. Tapi kenapa bisa jadi seperti itu? Membunuh jutaan manusia. Dia bukan tinggal di ghetto yang punya kepahitan terus, wah nggak ada. Jadi sebenarnya bukan soal lingkungan, kalau kita, ini saya begini nggak ada. Nggak bisa jadi, udah nggak legit lagi jadi alasan. Itu kembali ke hati. Jadi dari situ kita mau melihat, yang pertama, pada awal peperangan iblis mencobai kita dengan mengusik identitas kita. Iblis bilang kepada Tuhan Yesus, bukankah engkau anak Allah? Bukankah engkau anak Allah? Tuhan Yesus nggak balas nih sampai di sini. Bukankah engkau anak Allah? Setelah itu iblis katakan, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Saudara, banyak orang yang sudah jauh dari Tuhan, itu biasanya lost their identity. Lupa kalau dia tuh istri, kalau dia tuh ibu dari anak-anak, lupa kalau dia tuh suami, bapak, kepala rumah tangga, lupa kalau dia tuh pelayan Tuhan, lupa kalau dia tuh anak yang sudah diupayakan oleh orang, lupa semua. Nah iblis berusaha untuk masuk lewat situ, tapi itu enggak menggugah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bilang, iya ya saya ini anak, enggak. Karena apa saudara, setelah dibaptis, langit terbuka dan Allah Bapa memberikan pernyataannya kepada Tuhan Yesus. Pernyataannya ini sebelum dia melakukan apa-apa loh saudara. Manusia selalu memberikan appreciation itu setelah things happen. Setelah accomplishment, barulah dibilang, ini loh Bapak, dia ini founder, dia ini yang begini, dia ini semua. Itu dibikin seperti itu karena manusia sudah berusaha dan mengorbankan banyak hal untuk supaya begitu. Tapi Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, sebelum Tuhan Yesus melayani, Allah Bapa udah jelas-jelas mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepada dialah aku berkenan. Jadi seisi dunia jagat raya udah tahu, ini anak Allah. Kita pun seperti itu saudara. Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, engkaulah anakku yang aku kasihi. Kita nggak perlu lagi kayak anak kita saudara. Anak kita kalau mau datang ke kita kan nggak, kalau dia mau kita bayarin apalah gitu, uang sekolah atau apa gitu kan kita nggak, ya udah kamu kesini dulu dong, nyanyi buat papa. Ya nggak begitu kan. Mau bagaimanapun dia anak kita, sama seperti itu saudara. Jadi ada banyak orang yang kalau sudah jauh dari Tuhan, udah bingung identitasnya itu apa. Nah bukankah kita juga ada di sebuah zaman peperangan rohani di mana iblis berusaha untuk menghancurkan identitas kita. Sekarang ini kalau saudara friends with Pastor Bill, itu nanti kan mau ada banyak pemilihan dalam peraturan-peraturan baru ya. Mau dikeluarkan sebuah peraturan, kalau nggak salah itu ada sebuah bentuk obat atau apa ya, treatment yang bisa blok puberitas. Jadi orang bisa lebih dapat, sekarang kan tunggulah sampai anaknya besar.
Dia mau jadi perempuan apa dia mau jadi laki-laki? Tunggulah sampai begini. Itu selalu yang akan diusik oleh iblis. Jadi kita udah tahu nih saudara strateginya apa. Selalu dibilang begitu. Makanya di dalam kita keluarga dan lain-lain, jangan pernah bilang anak kita anak setan, bodoh, bego, jangan ya saudara, bener itu nanti ya kejadian ya begitu, bilang anak setan, ya setan bilang ya setannya elu juga dong katanya kan, jadi kita sama katanya ya, jangan gitu juga saudara. Jadi kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita, menganugerahkan kepada kita identitas sebagai anak Allah, amin saudara, sebagai ambassador of Christ. Dari situ iblis mencoba lagi masuk. Nah kita lihat bahwa kita manusia kan Bapak Ibu sudah saya jelaskan minggu-minggu lalu, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita punya kebutuhan, tubuh kita punya sense, namanya five sense itu ya. Kalau ada six sense, nah itu lain lagi saudara. Itu lihat, dengar, kecap, sentuh, mencium, atau menghirup. Jiwa juga, karena di jiwa ada 3 hal, pikiran, perasaan, kehendak di dalam jiwa. Di dalam roh, juga ada hati nurani, persekutuan, itu tempat kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan menaruh hatinya di situ saudara. Dan di situ ada juga yang namanya intuisi. Intuisi ini pintu pewahyuan. Tuhan memberikan firman-Nya di hati kita, di roh kita, itu di intuisi. Jadi di dalam roh ada satu bagian namanya hati nurani, ada persekutuan, fellowship, dan ada intuisi. Nah pencobaan Tuhan Yesus ini saudara, ini merangkap 3 hal ini. Jadi pencobaan yang pertama, ini masih pencobaan di area fisik, di area tubuh. Karena itu yang ditawarkan oleh iblis pertama kali adalah ubah batu menjadi roti. Hari ini kita akan cuma ngomong satu aja nih yang pencobaan pertama deh. Pencobaan kedua itu masuk ke area jiwa. Sampai yang ketiga itu masuk ke area roh. Jadi kita mau melihat pencobaan yang pertama ini. Tuhan Yesus disuruh iblis loh. Nah, dengan target ya. Tubuh fisik. Itu kebutuhan kita gitu saudara. Jadi iblis mengincar ini. Nah dari sini kita lihat bahwa sebenarnya batu dan roti itu apa ya, materialnya kan berbeda ya saudara ya. Batu ya pasir, roti kan ada unsur apa? Tepung, terigu, siapa yang suka masak-masak? Wah, tepung, terigu, telur ya, ada telur juga sedikit, gula tuh. Batu gak ada saudara. Tapi kok bisa disuruh udah buat aja begitu. Nah dari sini kita mau melihat bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan yang mengerti, dia tahu iblis mau menggodanya seperti apa. Jadi dari situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Ini Tuhan Yesus kutip dari Ulangan 8 ayat yang ketiga itu saudara. Waktu umat Israel diajar Tuhan untuk bergantung kepada Tuhan. Umat Israel di dalam perjalanan dikasih makan kan saudara sama Tuhan, mana dari surga. Itu sebenarnya diajar sama bangsa ini, lagi diajar sama Tuhan. Untuk keperluan fisikmu, kamu tuh bergantung sama Tuhan. Karena itu tiap-tiap pagi kamu keluar dari kemah, mungutin itu mana yang gak pernah dikenal oleh nenek moyangmu dan gak pernah lagi dikenal oleh orang setelah itu, dipungut itu Tuhan lagi ngajarin bangsa ini bahwa kebutuhan fisikmu aja Tuhan yang nanggung gitu. Kalau di Indonesia kan ada kebutuhan papan, pangan, mangan ya. Mangan nggak bahasa. Kandang. Oh kandang, sandang ya. Sandang, pangan, papan. Itu kan kebutuhan tubuh saudara. Dari situ baru ada kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan rasa aman, itu naik lagi. Jadi kita lihat bahwa untuk kebutuhan yang sandang, pangan, papan itu aja, Tuhan sediakan apa? Tiang awan dan tiang api. Itu udah luar biasa tuh saudara. Itu baju gak ada yang rusak, sendal gak gede-gede, gak rusak-rusak.
Luar biasa, padahal itu di padang gurun. Nah itu dari situ Tuhan mengutip dan sedang mengatakan kepada iblis. Sebenarnya iblis lagi mau bilang hal yang sederhana aja saudara. Prinsip shortcut. Mau potong kompas. Potong jalan nih. Nggak mau lewat proses tapi udahlah kalau bisa begini ya kenapa nggak begini aja. Kalau di sini itu kan lain ya. Kalau nggak bisa dibikin lebih efisien kita bisa bikin lebih efisien. Kalau di Indonesia lain. Kalau bisa dibikin lebih rumit aja Pak. Karena biasa di rumit-rumit itu banyak kang taunya. Nah itu ya kan. Semua karena UUD gitu. Ngapain dibikin simple begitu sih ya kan. Udah ada segala dari zamannya Ahok sama Jokowi. Waduh membangun infrastruktur dengan komputerisasi segala macam. Banyak orang juga gak seneng saudara. Karena apa? Ini. Udah dari dulu kita kan rumit tuh, mau bikin KTP aja suruh kemana-mana ya saudara ya. Ke kantor RT lah, ntar RT-nya lah, aduh. Itu bisa lah, waduh udah mau keluar negeri, udah persiapan mesti 3 tahun sebelum kali. Ntar udah beli baju udah kesempitan kan. Udah ini, soalnya minta izinnya nih mau bikin paspor, ampun. Susah, kayak mau ke surga itu kan, jadi mau ke sini, udah di Indonesia ada namanya surat kelakuan baik, di sini nggak ada loh. Saya kalau ngomong-ngomong ada nggak tuh? Nggak pernah ada. Kita mau ngelamar kerjaan tuh nggak ada surat kelakuan baik gitu ya. Di bahasa Inggris pun kita bingung. Apa ya? Letter of. Wih sedap. Tepuk tangan dulu saudara. Waduh, ini bekas ya petugas kelurahan jadinya dia tahu. Letter of good behavior. Wah hebat nih Pak Leo nih. Bahasa Inggrisnya boleh juga. Iya. Waduh, good behavior nggak ada. Di sini sistemnya lain sekali, di Indonesia wah semua ada. Jadi kita pikir wah ini susah nih kalau mau dibikin. Jadi kita lihat wah Tuhan udah lihat iblis menawarkan ya udahlah. Kita kan saya juga tahu Anda nih lapar bilang 40 hari udah ini daripada nih batu banyak gini bikinlah jadi roti. Dalam Tuhan Yesus semua nggak ada yang mustahil, gampang buat dia. Cuma yang jadi Tuhan Yesus perhatikan adalah dia nggak mau bertindak shortcut gitu saudara. Atau di luar prinsip segala sesuatu maunya dia memotong proses. Dan dari situ kelihatan bahwa iblis sedang mau memasukkan suatu prinsip yang jahat. Prinsip apa itu? Menghalalkan segala cara. Nah itu. Ini yang mau dibuat iblis ke Tuhan Yesus. Menghalalkan segala cara. Ini yang mendorong, menjerumuskan kita untuk melakukan sesuatu. Atau mengorbankan sesuatu hanya mengatasnamakan kebutuhan. Itu. Ada banyak orang mengorbankan pertemanan, relationship atas nama kebutuhan. Relationship kebutuhan. Udah berteman gini di satu acara besar mungkin apalah basar yang udah tiap tahun gini-gini bisa saling sikut atau segala macam atau apa. Ini gue kan lagi ada kebutuhan. Ini laki gue sakit nih, gue mesti bikin gini. Gue tahu lu yang punya ini di sini. Tapi kali ini udah gue mau istilahnya kasih dia ada inilah kasih tanda mata istilahnya supaya biar gue yang dapat di situ tempatnya. Kan suami gue lagi sakit, anak gue butuh batak. Atas nama apa saudara? Kebutuhan. Tapi karena nggak tahu bagaimana berkomunikasi, mengorbankan pertemanan. Nanti setelah itu kita cuma ngomong gini, dia dong mesti ngerti dah. Dia mesti ngerti gue. Dia mah kalau anaknya udah pada gede-gede, udah pada kerja. Nah gue nih laki gue baru kena stroke, begini. Ya maklum aja. Nah, ini yang memang Tuhan Yesus lagi mau dicoba sama iblis kan gitu. Dalam hati Tuhan Yesus, ini nanti gue bakal dilayani sama malaikat turun melayani gue. Kasih semua. Tapi masa gue bikin ini untuk melangkahi prinsip kebenaran. Menghalalkan segala cara. Dia bisa aja buat. Yang kedua dia pikir,
Masa Anda yang beri perintah buat saya? Nah itu. Karena iblis juga bisa bilang, kan kamu anak Tuhan, punya iman lah. Udah beli aja. Udah begini tumpang tangan sama tuh mobil tuh, nanti jadi milik Anda. Nah gitu kan. Padahal iblis yang ngomong tuh, tadi cuma ngomongnya, kan anak Tuhan, tumpang tangan. Nah asal jangan tumpang tangan di atas bini orang. Nanti bini ini wah yang ganteng, nggak ada. Tuhan kan itu kerjaannya iblis tuh saudara. Jadi dia berusaha untuk memasukkan sebuah prinsip yang kotor yang namanya menghalalkan segala cara. Sehingga kita bisa buat apa aja, bahkan mengorbankan keluarga dan lain-lain atas nama kebutuhan. Atas nama kebutuhan. Ada juga film di Netflix tuh kalau nggak salah. Apa namanya yang anaknya cari mamanya di Amerika. Bukan. Iya ada film di Netflix juga tuh saudara. Anaknya cari mamanya di Amerika. Mamanya pergi katanya mau jadi penyanyi. Nggak taunya jadi waitress di New York. Dan ketemu dengan ibu-ibu yang lain, akhirnya ya begitu. Dan anaknya satu hari nyusul. Cari mamanya. Ketemu mamanya. Mamanya pura-pura gak kenal dia. Karena mamanya udah kawin lagi. Sama orang Amerika. Gitu. Jadi anaknya ini anaknya panggil, Mama. Mamanya lihat. Mamanya langsung. Jadi anak ini ketok rumahnya. Mamanya buka. Mamanya lihat. Anak ini bilang, Mama. Langsung mamanya bilang, oh sorry it's the wrong address. Oke, thank you. Ditutup. Kan cerita begini, makanya dibuat film karena ada banyak kejadian nyata, saudara. Ya kan? Atas nama kebutuhan, menghalalkan segala cara. Ini dia, ini yang iblis mau dari Tuhan Yesus, dan semua ini merupakan sebuah catatan firman Tuhan yang akhirnya Paulus katakan firman itu berguna untuk mengajar dan memperbaiki kelakuan. Itu. Sebenarnya ini dicatat untuk kita sampai zaman ini bahkan sampai nanti saudara. Untuk memberitahu kita bahwa ini strategi iblis loh, kamu harus hati-hati. Ini strategi dia. Makanya tadi saya katakan kita hidup di dalam musim kan saudara. Kalau kita satu kali ada itu musim di mana kita lemah, di mana kita aduh kok gak ada semangat ya, gak ada gairah. Di mana kita mungkin bisa kecewa dengan orang lain, kita bisa ngalamin apa aja. Tapi catatan buat kita, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jadi di dalam masa-masa yang seperti itu biasanya iblis masuk tuh. Udah gak usah ke gereja lagi, ngapain ke gereja. Sekarang juga itu kan lagi muncul lagi, Delta. Nanti teman-temannya datang semua tuh. Nanti ditutup lagi, udah gak usah lagi. Gitu-gitu semua, segala macam saudara. Nanti bilang udahlah gue mau jadi suami yang baik, istri yang baik, nanti ada lagi, nanti iblis masuk, tuh lo udah begini, dia gak ngargain lo, udah itu jangan didengar. Itu maunya iblis tuh saudara, menghalalkan segala cara untuk atas nama kebutuhan. Tuhan tahu kita punya kebutuhan, dan bagi dia sebelum kita minta, dia udah mengerti saudara. Orang buat bangsa Israel, Tuhan juga tahu ini padang gurun panas. Dia siapkan, bangsa Israel nggak pernah tanya Musa. Musa di padang gurun nih memang ada pohon di situ. Memang kamu mati mau bikin kuburan di situ buat kita semua. Nggak pernah bangsa Israel tanya itu. Tapi Tuhan siapkan semua. Jadi untuk kebutuhan saudara, dia tahu kebutuhan kita. Amin saudara. Dia mengerti semua kebutuhan kita. Karena itu yang Tuhan minta hanyalah percaya kepada dia saudara. Nah ini cerita juga tentang Musa. Saya mau ajak saudara lihat sedikit tentang Musa. Musa itu tidak masuk ke tanah Kanaan kan saudara. Dia gak masuk ke tanah Kanaan. Nah waktu kemarin kita ke Israel 2019 ya. Kalau gak salah kita gak sempat ke Gunung Nebo ya. Karena dikasih pilihan situ. Kita sempatnya ke gunung yang kita naik onta itu kan. Terus ada Pak Redi semua.
Udah ontak saya kena ontak dari bumeling gitu. Nanti di tengah-tengah berhenti, enggak taunya dia pipis. Saya juga lihat ini pipisnya jangan-jangan ke kaki saya apa, oh enggak gitu kan. Jadi soalnya gelap gitu, udah gelap minta ampun. Tapi begitu sampai atas kita berdoa dan semua, itu bukit, nah Gunung Nebo tempatnya lebih tinggi lagi. Nah di situ kalau cuaca bagus ya, itu bisa lihat Yeriko, Yerus bisa lihat semua tuh saudara. Nah di situ sebenarnya perhentian terakhir Musa. Karena Musa nggak bisa masuk Kanaan. Walaupun dia sekarang ada di Kanaan di surgawi, dia tahu, tapi masa itu enggak, karena satu dosa aja. Dosa ya saudara, tetap nggak ada dosa kecil, dosa besar, nggak ada dosa putih, dosa abu-abu, nggak, dosa ya dosa, udah sama. Tapi kalau mau ngomong secara manusia, secara di luar kebenaran firman, ini saya bikin kategorinya, di kategorinya aduh nggak begitu akut gitulah. Tapi tetap dosa, tapi nggak begitu akut. Karena yang Musa buat ini, orang Israel kan udah marah nih saudara. Musa, ini kamu pimpin, kalau kamu nggak mau pimpin kita pulang, kita akan cari pemimpin supaya pulang ke Mesir, nggak apa-apa kita mati di Mesir nggak apa-apa. Karena apa? Kita nih butuh makan dan lain-lain di Mesir. Kita masih bisa makan Korean barbecue dan semua-semua. Sini nggak ada. Sini cuma mana, terus kan orang bosen. Gitu saudara. Orang bosen makan itu terus ini. Di daging ini apa sih? Di Mesir walaupun kita budak. Aduh itu tapi ada banyak all you can eat. Semua segala macam. Nah waktu Tuhan Yesus besar saudara ada 3 budaya. Tuhan Yesus besar tuh budaya Roma, budaya Yunani dan budaya Ibrani. Tuhan Yesus bisa ngomong Ibrani, Aramik. Tapi Tuhan Yesus juga ada di 3 budaya. Kayak kita di Indonesia, kita ada budaya di Pulau Jawa sendiri ada budayanya. Budaya keluarga kita, keluarga Chinese ada, kita punya budaya juga. Ada budaya di dalam, ya kalau kita pernah sekolah di luar negeri, kita kenal juga budaya yang lain. Nah Tuhan Yesus saat itu juga ada di 3 budaya ini. Nah budaya Yunani itu punya kebiasaan itu saudara untuk pesta, kan saya udah pernah jelasin ya. Pesta, sampai sekarang aja saya gak pernah ngelihat ada pesta tuh sebegitu, apa ya, bukan hebat sih, kayak wow gitu. Jadi udah kenyang, nanti ada satu ruangan, itu ada kayak ada perangkat gitu, ujungnya kayak ada bulu apa gitu, ntar ada dikasih minyak apa, pokoknya tinggal dicolok, nanti dia muntah, dia keluarin, nanti dia makan lagi. Begitu terus. Nah itu bagi bangsa Israel zaman itu tuh, bukan mereka itu, tapi buat mereka kebutuhan hidup adalah segala-galanya. Sampai mereka bilang kita nggak masuk surga pun nggak apa-apa. Yang penting di sini nih loh, kita punya semua. Satu kali saya lagi buka-buka Facebook gitu, ada gambar tulisannya gitu, it's okay we go to hell and we proud of it. Waduh, jadi kayaknya udah it's okay lah gitu. Yang penting di sini, hidup cuma sekali, yang penting di sini dengan segala kebutuhannya. Jadi bangsa Israel ngamuk, marah-marah sama Musa. Udahlah Musa, kita mau pulang aja gitu. Mending di Mesir lah. Musa datang kepada Tuhan. Tuhan, aduh, ini I sih udah bohwat lah Tuhan, udah bilang ya. You punya umat itu, aduh bener-bener dah katanya. Nah, Tuhan bilang gini, udah Musa tenang aja. Nanti ini kan mereka lagi mau minta minum, karena mereka, bahkan saya udah bilang sama saudara ya, berapa ribu juta galon gitu ya, kalau mau soal air. Ini kembali lagi, aus pokoknya segala macam lah. Mereka komplain lagi, tuh Tuhan bilang udah, kamu tenang aja nanti, I'll deal with them. Kamu just calm, udah tenang aja. Sekarang, I want you to do is, kamu bawa tongkat itu, kamu pergi ke gunung batu itu, kamu ngomong, bicara sama bukit batu itu. Bicara aja, nanti keluar air. Tapi apa saudara? Musa udah mangkel, dia pergi, dia pukul 2 kali. Keluar juga airnya. Tapi Tuhan bilang, well I'm sorry Musa.
Prinsip adalah prinsip kebenaran. Tapi kamu nggak bisa masuk Kanaan. Karena kamu sudah merusak saya punya kesucian di situ. Tuhan Yesus itu bukit batu ya saudara. Dan Tuhan Yesus waktu disalib, dia memberikan tubuhnya sebagai roti hidup. Ini dia, roti hidup bagi semua manusia. Dan yang Musa lakukan itu seperti gambaran pada waktu nanti Tuhan akan disiksa. Jadi dia berkata kepada bukit itu, kan Tuhan Yesus katakan, bukan masalah imanmu biji sawi, kamu berkata buat bukit itu pindah. Makanya waktu kita ke Israel, kita ke tempat namanya gereja sampah tuh saudara. Itu bukitnya pindah tuh. Nah itu juga yang terjadi. Karena didesak oleh kebutuhan. Musa ini, waduh, dia tuh udah berkorban habis buat bangsa ini saudara. Karena kebutuhan bangsa Israel itu mempengaruhi Musa sampai Musa marah. Kembali dia jadi marah, padahal dia sebelumnya tuh dia bukan tipe orang seperti itu. Tapi kita lihat atas nama kebutuhan. Orang bisa bikin apa saja saudara. Jadi kita lihat manusia, kita punya kebutuhan, tubuh kita ini punya kebutuhan juga saudara. Tadi seperti tadi itu ya. Tubuh kita punya kebutuhan. Kita punya kebutuhan, ada kebutuhan makan, minum, kebutuhan seks, ada organ seks dan lain-lain. Tuhan katakan habis setelah manusia diberkati, baru beranak cuculah. Tapi sekarang kan terbalik ya saudara. Beranak cucu dulu baru diberkati. Jadi itu kebutuhan manusia juga. Tapi kita lihat bahwa ada kebutuhan tubuh manusia. Manusia punya kebutuhan. Nah dari situ kita lihat bahwa kalau tubuh kita lebih dominan ya, tubuh kita lebih mempengaruhi, lebih yang mimpin hidup kita tubuh, itu kita juga mesti ingat bahwa tubuh kita punya sebuah sistem yang namanya self defense mechanism. Self defense mechanism. Kalau begini terus tiba-tiba ada sepatu melayang gitu saudara, saya pasti gitu. Saya nggak mungkin, dalam nama Yesus saya tengking, nggak ada. Lagi gini, ada korslet, ada api muncul, kita pasti pada lari. Pada dalam waktu kita lari mungkin ya mau nengking ya nggak apa-apa. Dalam nama Yesus, tapi harus tetap lari. Nggak mungkin kita di sini terus dalam nama, nggak bisa gitu, nggak bisa. Tubuh kita tuh punya self mechanism, makanya kita menghindar, kita ada refleks karena kita melindungi. Kita mau lari tapi kita doa-doa nggak apa-apa. Itu self mechanism. Nah kalau kita masih dipimpin semuanya oleh kebutuhan tubuh ini ya saudara ya. Begitu kalau apa-apa, jiwa itu sifatnya netral. Nah Tuhan mau kalau kita menghidupi manusia roh, roh ini yang harus memimpin jiwa dan memimpin tubuh. Gak bisa tubuh yang memimpin semuanya itu. Jiwa ini netral. Tapi jiwa, pikiran, perasaan itu kan kadang-kadang dipengaruhi oleh tubuh kan. Kita lihat sesuatu, wah makanya kita lihat ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Hari ini saya bicara soal masalah Tuhan Yesus dicobai membuat batu jadi roti. Istilahnya sebuah kebutuhan, tapi kebutuhan yang itu ada di area tubuh. Bicara soal keinginan itu udah masuk ke jiwa. Karena disitulah muncul semua kehendak. Aduh bagus ya, nah itu. Mungkin kita gak butuh tapi kita mau. Tapi Tuhan masih kasih. Tapi di sini kita mau lihat bahwa kalau semuanya ya masih teracu kepada tubuh, tubuh kita tuh punya self defense. Nanti pada saat kalau semua ada orang-orang yang hidupnya masih dipimpin oleh kedagingan, oleh tubuh ini saudara, begitu mereka ini dengar suara kebenaran, firman, dan mereka dengar, mereka pikir ini gak ada keuntungan apa-apa buat daging saya. Langsung self mekanismenya bekerja, langsung diblok, gak mau terima itu firman. Gak mau terima. Makanya ada tempat-tempat ya saudara, saya mungkin
Bukan di sini, tempat-tempat lain lah. Kalau dulu-dulu saya suka diundang-undang, maksudnya masih di Indonesia itu saya tahu lah kalau ada persekutuan doa, orang ngundang buat ini itu. Saya tahu begitu kebenaran disampaikan, saya lihat muka-muka kalau udah muka saya tahu bisa dirasa gitu. Oh ini banyak yang ngeblok, banyak yang oh enggak deh. Ya itu buat you, tapi it's not for me. Karena apa? Self defense mechanism itu. Itu kalau kita terlalu hidup masih semuanya untuk tubuh kita. Jadi kita dengar kebenaran, kita tahu oh itu nggak menguntungkan, nggak ada yang bisa ini, oh blok langsung, nggak bisa. Nah ini makanya kita ada di dalam sebuah peperangan saudara, karena iblis selalu mau menjauhkan kita daripada Tuhan. Menjauhkan kita daripada Tuhan. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu mau, Tuhan nggak mencari penyembahan saudara. Tuhan nggak mencari kita untuk supaya jadi banyak memberi, banyak berdoa, banyak beribadah. Itu semua agamawi. Tapi yang Tuhan cari penyembahnya, bukan penyembahan. Kita lihat di terakhir waktu Tuhan Yesus digoda itu, Tuhan Yesus berkata, hanya kepada Tuhanlah aku menyembah. Tuhan Yesus nggak mencari penyembahan. Mungkin saudara kaget, iya. Yang mencari penyembahan, yang mencari pujian, itu iblis. Makanya kalau ada orang yang suka dipuji, itu namanya orangnya kesetanan. Itu Tuhan nggak mau pujian kita saudara. Saya ngomong gini bukan Tuhan terimalah. Saudara perhatikan ya, yang mencari itu semua iblis. Iblis mencari sesembahan kita. Makanya kalau kita ketemu agama lain, itu mereka kan punya sesembahan banyak saudara. Sembah. Itu yang dicari iblis sembahnya itu. Tapi Tuhan nggak cari sembah. Yang Tuhan cari penyembahnya, orangnya. Kalau mencari itu semua bisa kita jadi ilah. Lama-lama hari Minggu jadi ilahnya tuh. Kita nggak mau ibadah hari lain, pokoknya hari Minggu. Waduh, udah salah. Setiap hari adalah harinya Tuhan kok. Ya kan? Pokoknya mesti di gereja. Nggak ini sekarang di rumah-rumah. Tempat bisa jadi ilah, hari bisa jadi ilah. Pendetanya juga bisa jadi ilah, bisa ketemu sama pendeta, nggak bisa. Tuhan gak cari sembah saudara. Yang dia cari adalah, bukan dia cari penyembahan, yang dia cari adalah penyembah, orang yang melakukannya. Jadi dia mau sebenarnya apa saudara? Orang punya hubungan sama dia. Manusia kembali kepada dia, dekat sama dia. Kalau dekat sama Tuhan, otomatis pasti Tuhan disembah sama dia. Otomatis pasti dia beribadah. Karena ibadah itu bukan hanya menyangkut hari Minggu nih, enggak. Angkat tangan beribadah, enggak. Ada banyak orang angkat tangan lagi penyembahan, sampai geter-geter. Nanti pulang istrinya gemeter. Karena tangannya suka tempeleng ya kan. Nanti kalau begini di gereja tangannya angkat tuh sampai gemeter, miring-miring gitu. Nanti pulang istrinya yang gemeteran, waduh. Jadi bukan soal ini ke gereja, enggak. Ibadah yang saya kasih tahu saudara ya. Ibadah adalah semua kegiatan, semua hal yang dikerjakan dengan dasar iman kepada Kristus. Itu ibadah. Keluargamu ibadah. Pekerjaanmu ibadah. Bukan hanya ini. Jadi dari situ kita belajar, oh iya. Kalau cuma hidup mengejar kebutuhan saudara, apa beda kita dengan binatang? Kita hidup mengejar kebutuhan sampai kapanpun kita Oke, Tuhan juga ngerti. Tapi biarlah ada sebuah kebutuhan yang kita bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya udah punya Tuhan Yesus, cukuplah semua itu. Nah itu saudara. Kebutuhan saya mau kenal Tuhan. Kebutuhan saya adalah saya mau hidup saya nih berguna bagi banyak orang. Itu. Kalau Pak Leo sempat kirim WA ya kalau saudara lihat itu. Seorang anak kecil
yang sebenarnya nggak boleh masuk gereja karena dianggap miskin, kumel, and the kumel gitu saudara. Kamu nih jangan masuk dah. Akhirnya ketemu pendetanya dikasih masuk. Dan anak kecil ini pikir, aduh kesian ya. Kalau banyak orang seperti saya ini gak boleh masuk ke sekolah minggu. 3 tahun setelah itu anak kecil ini meninggal. Dan diketemukan sebuah celengan kotak isinya 75 sen. Dan catatan, ini buat pembangunan gereja supaya ruang sekolah minggu makin banyak. Nah, kalau saudara pergi ke Philadelphia, itu ada gereja First Baptist ya Pak Leo ya. First Baptist dan ada Samaritan Hospital, semua satu komplek tuh. Gara-gara anak ini yang memulai. Bukankah nanti kita udah ke situ saudara? Kebutuhan kita udah bukan di tubuh ini lagi. Tapi kebutuhan kita masuk dan ke roh kita. Yang penting saya mau seperti Yesus. Itu yang jadi rancangan Tuhan. Manusia kembali lagi buat dia. Dia gak cari sembah itu. Yang dia cari penyembahnya itu saudara. Dia gak cari pujian. Yang dicari itu iblis. Makanya mau sampai kapanpun saudara kalau lihat iblis menawarkan, berusaha, oh kamu mau ketenaran. Tapi ini harga yang harus kamu ini ya. Kamu harus menyembah aku. Wah itu. Saudara bisa lihat. Dia yang selalu mau disembah, disanjung. Karena dia gak dapat itu saudara. Tuhan tuh gak kekurangan. Dia punya malaikat, dia punya segala sesuatu di surga. Dia tetap Tuhan. Dia gak kekurangan, dia bukan merasa tiba-tiba, aku kayaknya nih merasa ada yang kurang ya. Aku bukan Tuhan lagi kalau gak disembah oleh orang-orang FIC. Enggak. Bukan sembahannya itu bukan. Yang dia cari orangnya kok. Kan dibilang juga gereja adalah orangnya. Itu. Makanya saudara kalau lihat ada orang-orang yang tadi saya bilang, apa-apa maunya dipuji dan segala macam. Nah ini hati-hati itu. Itu gak jauh beda sama yang satunya itu. Gitu. Karena yang itu yang suka digituin saudara. Ini yang harus hati-hati. Nah hari ini kita lihat kebutuhan kita yang seperti itu saudara. Jadi bagaimana kita memenangkan pergumulan atau peperangan ini di area tubuh ini saudara. Nah ini, memang ibadah itu cukup. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar ini. Kalau kita punya konsep tentang ibadah, bahwa ibadah itu bukan hanya hari Minggu, tapi ibadah adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan dasar iman kepada Kristus Yesus, itulah ibadah, kita akan rasa cukup dan memberi keuntungan besar. Selama kita, gak apa-apa saya masih harus bekerja, oke gak apa-apa lah saya masih harus jadi orang tua ini ya, walaupun kayaknya saya pikir ini tapi si ini jaga cucu lagi dan lain-lain, muter lagi ke sini, tapi ya udahlah ini saya kerjakan seperti saya kerjakan kepada Tuhan. Saya mesti kerja lagi suami saya gak begini-begini, saya mesti lakukan banyak hal. Saudara apabila kita ingat ini, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan biar apa yang saya kerjakan jadi ibadah kepada Tuhan. Saya harus bekerja, saya harus bikin apa aja, walaupun sekarang kelihatannya gak bikin apa-apa, saya di rumah aja. Tapi biar setiap saya bangun, saya mau berseru kepada Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan sepanjang hari itu akan jadi ibadah buat saya. Kalau seperti itu saudara, akan memberi banyak keuntungan besar. Ini firman Tuhan katakan, bagaimana kita memenangkan itu? Tuhan tahu kebutuhan saudara. Dan dia mau memenuhi semua itu. Yang Tuhan inginkan adalah ini dia. Apa saja yang kita lakukan atas dasar iman kepada Kristus. Ini ayat terakhir nih saudara. Karena itu apa saudara? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Artinya apa? Yang penting kita baik dengan Tuhan. Kita bina hubungan dengan Tuhan. Kita cari wajah Tuhan terlebih dahulu. Segala sesuatu akan ditambahkan. Sore hari ini saya tergerak saudara dalam hati saya. Mau berdoa kepada Bapak Ibu Saudara.
Mungkin ada saudara punya kebutuhan sore ini. Saudara suami istri mungkin punya kebutuhan. Ya mungkin gak ada yang tahu, mungkin hanya kalian sebagai suami istri, atau mungkin pasangan saudara gak tahu juga, tapi saudara punya kebutuhan. Apapun kebutuhannya, apapun. Mungkin kebutuhan dari dalam keluarga, kebutuhan apa aja. Saya mau mengajak saudara, kita mau datang berdoa. Atau mungkin ada tante-tante yang punya kebutuhan. Mungkin selama ini ada rasa yang, aduh kok hidup kok ya begitu ya. Orang bilang abis ini nanti sekolah, kerja, berkeluarga, nanti ini, punya rumah semua, kayaknya udah ada di bukit, di puncak, tapi kok begitu aja ya. Nah ini kita mesti ingat juga saudara. Ada banyak kita yang merasa seperti saya juga. Saya pikir udah nih datang pergi, maksudnya pindah ke Amerika, cari kehidupan lebih baik dan segala macam ini. Mulai semua dari bawah, bekerja segala macam. Udah punya apa yang kita mau nih, rencana, udah gini. Nanti gak ada apa-apanya di situ. Udah berhasil, udah begini, udah punya anak, udah ini, udah mungkin buat saudara udah ada cucunya, udah besar, udah menikah, udah jadi oma, udah segala macam. Kok begini aja ya? Kok kayaknya excitementnya udah hilang, dan apakah Tuhan menciptakan saya untuk begini? Kan gak ada apa-apa di sini. Nah, jangan khawatir, jangan takut dulu. Karena begini saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati kita manusia. Kita sebenarnya diciptakan untuk tidak tinggal secara kekal di dunia ini. Makanya setelah apapun kita gak akan dapat kepuasan. Saudara kan pernah banyak dengar berita konglomerat segala macam, orang yang berhasil. Wah kok kita lihat ini mah ini dream lah. Ini udah all set for life kita bilang ya. Tapi kok kenapa tiba-tiba bunuh diri segala macam. Kita bingung, kalau kenapa? Karena mereka gak menemukan yang mereka cari saudara. Kita nih makhluk kekal. Makhluk kekal gak bisa dipuaskan dengan semua yang sifatnya sementara. Amin saudara. Karena itu di dunia ini kita gak akan pernah puas. Gak akan menemukan sesuatu yang kok dulu kita, wah ini pokoknya mesti punya rumah. Udah punya rumah, punya banyak, gak juga rasa apa tuh. Udah punya cucu, udah nanti cucu saya supaya bisa sekolah, udah menikah, cucu udah jadi cicit, udah semua nih. Kita udah berhasil, sekolah udah selesai, udah semua. Kita kan pikir, lah ya kok hidup kok gini aja ya, ngomong sama istri kita sama suami kita. Nah hari ini saya kasih tahu saudara, kita nih makhluk kekal saudara. Kayak ikan, kayak inilah amfibi, kodok gitu ya. Itu kan bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Tapi sebenarnya dia bisa hidup lebih lama tuh kan di air. Nah ada makhluk yang, kita bisa hidup di dunia sementara, momentarily. Tapi sesungguhnya kita punya lingkungan tuh bukan di sini, di surga, di kekekalan. Kita diciptakan untuk kekekalan karena roh kita itu kekal, nggak mati-mati saudara. Kalau orang pikir hidup cuma sekali, abis itu game over, plek hitam, abis, nggak ada abis. You bangun, kalau nggak ketemu malaikat, you ketemu genderuwo dan teman-temannya. Itu aja, lagi nungguin, selamat datang bos, gitu. Dengan giginya gitu, selamat datang bos, waduh. Ketemu juga kita sekarang ya, waduh itu. Yang dulu-dulu kita di sini dengar nama Tuhan, aduh kayaknya nggak ini nih. Ngikut keinginan daging, padahal di belakang kita nih kan ada iblis yang suka, tuh udah, situ, tusuk-tusuk. Udah ambil, udah bikin aja, udah gini. Nah, begitu kita blok, time over, udah dipanggil Tuhan, ketemu kita sama dia tuh. Yang selama ini gangguin kita. Halo bos, ketemu lagi ya. Sekarang kamu panggil saya bos. Nah itu. Atau kita ada dengan Tuhan, dengan orang-orang kudusnya. Gitu kan, apakah udah ketemu, itu aja.
Kita makhluk kekal, saudara. Segala sesuatu yang di dunia ini gak mungkin puaskan kita. Uang, rumah, segala macam. Karena itu sore ini kalau saudara punya kebutuhan, Tuhan mau katakan buat saudara, ada sebuah kebutuhan yang Tuhan rindu, engkau merindukannya. Kalau saudara punya kebutuhan, Tuhan aku butuh dekat dengan Tuhan. Nah itu dia. Di situ Tuhan akan, ini anakku. Tapi sore ini juga Tuhan buka kesempatan buat Bapak Ibu yang punya kebutuhan. Kebutuhan mungkin di dalam keluargamu, pekerjaan, anak, cucu, semuanya yang saudara pikir, ya Tuhan saya mau gini loh, begini. Tuhan mengerti. Dan Tuhan memberikan telinganya sore hari ini. Kalau saudara punya kerinduan dan kebutuhan seperti itu, saudara bisa sama-sama bangkit berdiri sore hari ini. Mari saudara kita bangkit berdiri. Nanti mungkin bisa ada background lagu penyembahan untuk kita masuk ke perjamuan. Nah saudara, saya rindu kita mau berdoa bersama-sama. Nah, kalau saudara punya kebutuhan apa saja saudara mungkin butuh sesuatu di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara ada butuh anak saudara untuk bisa diterima pekerjaan. Mungkin saudara ada butuh saudara mau melakukan sesuatu dengan tempat tinggal saudara. Mungkin saudara ada kebutuhan di dalam pekerjaan, di dalam pensiunmu, di dalam keuanganmu, di dalam apapun. Bahkan pada anak dan cucu-cucu saudara punya sebuah kebutuhan. Nah saya memberikan kebebasan bagi saudara. Saudara bisa angkat tangan saat ini kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang punya kebutuhan, saudara bisa angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini firman-Mu berkata-kata jelas bagi kami. Bahwa ketika Engkau dicobai, Engkau sesungguhnya dicobai di area tubuh, di area jiwa, dan di area roh. Engkau dicobai di dalam hal kebutuhan secara fisik. Dan Tuhan mengerti segala kebutuhan manusia. Karena itu Tuhan menjadi manusia supaya Tuhan mengerti kebutuhan manusia. Itulah hebatnya Tuhan kami, Yesus Kristus. Allah yang pernah menjadi manusia. Allah yang pernah merasakan kepahitan, kegagalan, segala macam pergumulan manusia. Tuhan Engkau pernah merasakannya. Dan hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu ya Bapa. Tuhan Engkau melihat kalau kami datang, kami punya sebuah kebutuhan. Kami mempunyai pergumulan dalam hidup kami. Ada kebutuhan-kebutuhan yang kami tahu hanya Tuhan yang sanggup memenuhinya. Ada kebutuhan yang kami tahu Tuhan yang kuasa, yang dapat memberikannya kepada kami. Mungkin kebutuhan ini sudah lama kami gumulkan, tapi saat ini kami mau mengangkat tangan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga segala sesuatu ditambahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, biarlah pada sore hari ini berkat daripada surga, anugerah-Mu yang ajaib, dan penyertaan pimpinan-Mu dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna nyata di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Yesus. Biar terjadi sesuai dengan iman mereka kepada Tuhan. Terjadi sesuai dengan rencana Tuhan yang indah bagi hidup mereka. Karena kami percaya firman-Mu berkata, aku tahu apa yang ada padaku tentang Engkau, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
rancangan yang mendatangkan sukacita dan kebenaran di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat anugerah Tuhan, dan kami percaya kebutuhan kami, Tuhan Engkau akan menggenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat firman-Mu ya Bapa. Biarlah benih kebenaran, benih kehidupan ini boleh tertanam di setiap hati-hati kami ya Tuhan. Dan kami akan berbuah berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tinggal di dalam roh kami. Karena itu tugas kami untuk membangun manusia roh kami. Karena di dalam roh kami itulah kami dapat menilai apa yang salah dan yang benar. Di dalam roh itulah Tuhan menaruh firman-Mu, pewahyuan-Mu. Di dalam roh kami inilah Tuhan tinggal dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak mencari hal-hal secara fisik, secara jasmani. Tuhan tidak mencari penyembahan. Tuhan tidak mencari apapun pujian dan segala macam, tetapi yang Tuhan cari adalah hati kami kepada Tuhan. Karena apabila hati kami dekat dengan Tuhan, maka hidup kami merupakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mempersiapkan diri untuk mengambil perjamuan. Saya minta petugas perjamuan bisa maju ke depan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita bersama-sama, kita angkat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mati bagi kami. Bahkan ketika kami masih berdosa sekalipun, Tuhan sudah mati bagi kami. Tuhan, itu adalah anugerah yang terbesar, terindah, mahakarya Tuhan yang tidak ada duanya di dalam bumi ini, di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak terbatas. Tuhan tidak melihat apa yang manusia lihat, tapi Tuhan melihat hati kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mau bersyukur
atas pengorbanan Tuhan. Tuhan menyediakan jalan keselamatan dan anugerah bagi kami. Kami yang seharusnya dihukum, dibinasakan, tetapi kami boleh memperoleh anugerah kasih karunia yang tidak layak kami terima. Kami dapatkan dengan cuma-cuma di dalam pengorbanan anak domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh-Mu sudah dihancurkan, diremukkan bagi kami, supaya kami yang harusnya dibinasakan memperoleh kehidupan di dalam Engkau. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Terima kasih atas tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas darah-Mu yang dicurahkan, supaya kami memperoleh hidup yang kekal, supaya kami dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa dan segala kutuk-kutuk. Kami percaya Tuhan bahwa darah-Mu menyucikan hidup kami. Darah-Mu menyembuhkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan kami, disembuhkan oleh darah Yesus. Kami percaya ya Tuhan. Dan dengan darah Yesus kami percaya hidup kami dipulihkan oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku." Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jadi saya minta dengan hormat Pak Leo Tihumuri akan berdoa mewakili jemaat Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Jemaat FIC, mari kita tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan kita yang baik. Ya, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali diberi kesempatan yang luar biasa Tuhan, untuk mengikuti perjamuan kudus ini ya Tuhan Yesus, yang menandakan pada suatu saat Engkau ada di bumi ini untuk merasakan kami sebagai manusia Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas semua penderitaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk menghapus dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami yang tadinya tidak layak Engkau layakkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengan mewakili FIC ya Tuhan, hamba-Mu datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu kembali meminta ampun atas dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus, yang kami sudah melakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik melalui pemikiran atau perbuatan. Ampuni diri kami ya Tuhan Yesus. Baiklah Roh-Mu yang baik ya Tuhan Yesus, yang sabar, tetap menuntun jiwa-jiwa kami, roh kami, untuk selalu hidup takut akan Engkau. Biar firman-Mu selalu menjadi pelita buat kaki kami ya Tuhan, supaya setiap langkah yang kami lalui hanyalah di jalan yang sudah diterangi oleh firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga minta ya Tuhan, biarlah pengertian yang kami dapat dari melihat firman-Mu, membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, adalah pengertian yang benar-benar dari Engkau ya Tuhan Yesus. Semuanya kami mau dari Engkau ya Tuhan. Berikan kami juga kekuatan ya Tuhan Yesus untuk introspeksi diri kami ya Tuhan Yesus, supaya semua kebutaan, semua ketulian rohani ya Tuhan Yesus dapat kami jauhkan, dan hanya mendengar suara di dalam hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa hidup lebih dekat dengan Engkau. Karena apa yang penting bagi kami ya Tuhan Yesus hanyalah hidup dekat dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami datang ya Tuhan Yesus, atas nama FIC ini kami dapat berdiri di atas batu karang-Mu yang kokoh ya Tuhan Yesus, supaya kami tidak gagal, supaya kami tidak goyah,
Dan biarlah kami selalu bernaung di bawah sayap-Mu, supaya kami bisa merasa sukacita yang hanya dari Engkau saja, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Biar firman-Mu pada saat ini ya Tuhan Yesus yang kami baru dengar, tetap menetap dalam hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa selalu dekat dengan Engkau. That is what matter ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan mendengarkan pengumuman, kita akan memberikan selamat ulang tahun nih Saudara. Ayo, siapa yang ulang tahun? Memberikan selamat ulang tahun ke-11 kepada Maximus Roktavianus Subandi. Wah, bapaknya ya wes lali. Tuh. Ada yang berulang tahun. Wah, puji Tuhan. Iya. Nanti setelah itu akan ada pengumuman. Oh iya. Habis itu baru persembahan ya. Kita doakan dulu deh habis itu persembahan ya. Yuk. Dengan kedua orang tua, ya, let's go. Apa? Topinya dilepas no, disek. Nah, ya. Ya, di sini biar kelihatan bunganya. Nih. Mana yang ulang tahun ini? Kamu ulang tahun, Nak? Oh, enggak sini ya. Iya. Oke, puji Tuhan. Ya, mungkin orang tuanya mau menyampaikan sesuatu, ucapan syukur. Ya, terima kasih untuk gereja ini ya. Si Max dari kecil udah bisa bertumbuh dan berakar dari berapa? 1 tahun dari kecil sekarang sampai gede gini kan, ganteng kayak bapaknya gini. Aduh, puji Tuhan dah. Tapi ya kita grew di gereja ini juga, si Max juga, terus dia bisa belajar banyak tentang Words of God. And yang pasti ultimately we thank you God for everything, untuk bimbing kami kedua orang tua ya. Karena dengan bantuan guidance with Holy Spirit aja sih yang bisa untuk kita didik dua anak ini. You know, it's not about us, it's just who we put our priority first, and that's about it. Itu dari Bapak. Ya udah, dari kata-kata saya. Ya, terima kasih, sama juga dengan suami saya. Ya, kalau Max bisa merayakan ulang tahun yang ke-11 ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah memilih kami berdua untuk membimbing Max. Ini saya tahu bahwa Max adalah anak Tuhan. Jadi yang dititipkan untuk kita, kiranya Max menjadi anak yang takut dan setia akan Tuhan. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Saudara, waktu saya masuk melayani di gereja ini, saya sudah ketemu mereka berdua ya, yang setia. Walaupun begini agak ugal-ugal tapi setia ini. Suami istri ya saudara. Nah dulu itu saya lihat Max juga masih kecil. Dan dari cerita beberapa orang memang maksudnya ya Afifa khususnya juga dengan Nano, mereka nih all out ya saudara. Jadi mereka dengan segala perkakas ini banyak pergi ke gereja, mobilnya masih yang kecil dulu itu, anaknya sampai kebentok-bentok barang-barang papanya untuk supaya di gereja gitu. Dan satu hal saya lihat mereka banyak bertumbuh
bukan hanya di dalam Tuhan, tetapi kehidupan mereka, pekerjaan semua saudara. Karena saya lihat benar-benar nggak main perhitungan lah sama Tuhan gitu. Mereka setia. Dulu Max juga yang jaga masih Ibu Meling, gantian ada Ibu Irene dan mungkin ada saudara juga di sini dan Afifa Nano di depan gini. Jadi wah mereka inilah benar-benar maksudnya hanya mau melayani Tuhan. Dan saya atas nama jemaat kita juga mau ngucapin selamat buat Afifa sama Nano. We appreciate you ya buat kesetiaan kalian dalam gereja ini. Semua. Jadi mereka yang mau ada ketinggalan apa, Nano bisa drive dari rumah, pokoknya nggak inilah saudara. Dan ya inilah yang mereka ini salah satu pilar-pilar gereja saudara. Jadi ya kita cuma mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan menghargai apa yang Tuhan taruh di dalam gereja ini. Saya akan mengapresiasi Bapak Ibu Saudara. Kehadiran Bapak Ibu Saudara pun walaupun tidak bertugas seperti mereka, tapi punya dampak besar saudara. Saya termasuk dan mereka, God bless Tini, kita yang keluarga muda, kita banyak belajar dari Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang hadir ini loh bener. Dari Pak Teddy, Pak Michael, suami istri, Ibu Berta semua, Pak Redi, Pak Husin dan Ibu Feni, ya kan? Pak Aseng semua, leaders khususnya, Ibu, kita semua, we see God goodness and God greatness di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam gereja ini kekeluargaannya erat sekali dan satu sama lain saling mengasihi dan saling mengapresiasi. Karena itu sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Haleluya. Kita akan berdoa khusus buat Max pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini Max berusia 11 tahun, terima kasih atas 1 tahun yang Tuhan sudah berikan. Biarlah anak ini akan bertumbuh menjadi anak yang mengenal, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Anak ini akan melakukan banyak hal demi kemuliaan dan kehormatan Tuhan, menyenangkan hati orang tua. Kami berdoa buat Jax, juga anak ini akan bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang akan mengenal dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kedua anak ini kekuatan, kesehatan, dan perlindungan daripada Tuhan. Berdoa buat kedua orang tua, Papa dan Mama, Afifa dan Nano. Terima kasih atas kesetiaan mereka di dalam tubuh Kristus dalam gereja ini. Tuhan, kami percaya kalau kami manusia hanya bisa memberikan appreciation yang terbatas, tapi Tuhan akan memberikan mereka reward dan balasan yang Tuhan berikan tidak sebanding dengan manusia berikan. Karena itu biarlah mereka hanya mencari dan terus mencari wajah Tuhan, supaya hidup mereka senantiasa menjadi terang dan garam dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat ulang tahun, congratulations. Haleluya. Happy birthday. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Nanti mohon disiapkan uang persembahannya. Petugas bisa membagikan kantong persembahan. Buat Bapak Ibu yang melihat ibadah online dapat juga menggunakan Venmo atau Zelle dengan address faithfulfic@gmail.com. Juga cash atau cek bisa menghubungi Pak Samuel Gosal dengan nomor yang sudah tertera. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman dengan Pak Samuel Gosal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita kembali diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa tentang spiritual man atau peperangan di dalam kehidupan kita. Kalau saya
berpikir tentang peperangan, negara yang kuat itu adalah satu negara yang prajuritnya terlatih dengan baik. Betul nggak? Ya, pada zaman Roman, pada zaman Sparta, prajurit-prajurit mereka itu terlatih dengan baik sehingga setiap peperangan mereka menang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan? Karena di Bible dibilangin, kita tuh harus siap tempur, pakai semua perisai, baju peperangan kita, pedang, helmet. Itu di Bible dibilangin. Tapi apa kita semua terlatih untuk menghadapi peperangan itu? Karena kita tuh ke gereja tiap minggu. Dan saya percaya dari Anda ini setiap hari read Bible. Itu adalah perisai, pedang, dan helmet yang Tuhan persiapkan untuk kita semua. Yaitu supaya kita baca Bible itu, supaya kita dengar firman itu, dan kita jalankan firman itu. Karena banyak orang yang cuma datang ke gereja. Saya always happy to see Pak Reddy dan Ibu Eeng. Saya always very happy to see Pak Husin dan Fanny, Tante Sandy, Tante Berta, Pak Michael. Always happy. Tapi itu bukan priority dari saya untuk datang ke gereja. Priority dari saya untuk datang ke gereja atau Anda untuk datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga menjalankan firman itu di dalam kehidupan kita semua. Kita jadi siap untuk menghadapi peperangan di dalam spiritual itu. Kalau kita cuma datang ke gereja dan I only happy to see my friend. Ya, saya berdoa, begitu diberkati saya angkat tangan. Tapi begitu saya pulang dari gereja, I am the old me, the old Sam, the old Pak Aseng. Saya akan selalu kalah di dalam peperangan, dalam spiritual battle itu. Karena yang menguatkan saya atau saudara-saudara semua di dalam peperangan itu adalah firman Tuhan yang kita dapatkan setiap minggu, yang kita baca dari Bible, yang kita lihat dari WhatsApp yang banyak orang kirim saya, puluhan. Saya sampai bingung yang mana yang mau saya dengar. Tapi kalau saya coba lihat dan gak terapkan di dalam kehidupan saya, we always lose. Ya enggak? Kalau Tuhan telah siapkan nih, helmet, pedang, dan perisai, tapi kita nggak pakai itu, it's no use. Kita akan selalu kalah. Tetapi kalau kita pakai itu di dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu, kita akan bisa menghadapi semua spiritual war dengan iblis itu. Dan hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, pakai perisai dan pedang dan helmet yang Tuhan berikan kita untuk melawan iblis. Dan saya berdoa supaya kita semua mampu menghadapi peperangan itu dengan iblis. Oke? Firman Tuhan yang luar biasa, dan seperti biasa untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Dan untuk saudara-saudara yang ingin memberikan cash atau cek bisa memberikan kepada saya, bisa melalui saya, maksudnya bukan diberikan kepada saya, melalui saya, dan saudara-saudara bisa kontak saya, nomor telepon saya tertera di screen saudara-saudara semua. Ada sedikit correction karena saya ada orang yang Zelle ke saya. Saya cuma terima cek atau cash. Oke? Cuma make it clear. Karena dengan demikian saudara-saudara tuh punya record untuk tax return atau apapun juga yang saudara-saudara bisa lakukan di dalam end of the year. Oke? Dan
setiap hari Rabu dan Jumat, gereja ini mengadakan spiritual atau virtual pray. Saudara-saudara yang ingin ikut di dalam virtual pray bisa ikut di dalam virtual pray setiap hari Rabu dan Jumat malam pada jam 8 malam. Dan di Indonesia, Pastor Daniel Hairudin juga mengadakan spiritual pray yang diadakan pada hari Senin sampai hari Kamis, dan di Indonesia jam 5 sore. Jam 5 pagi, bukan jam 5 sore. Dan Amerika jam 3 siang, oke? Jadi saudara-saudara yang tertarik untuk ikut di dalam virtual pray dengan Pak Daniel Hairudin bisa ikut di dalam virtual pray Pak Hairudin pada jam 3 siang, yaitu jam 5 pagi waktu Indonesia. Dan Sabtu yang baru saja berlalu, care group kita cancel karena akan diundur pada tanggal 7 Agustus. Wow, tidak terasa kita sudah masuk Agustus, dan dalam 4-5 bulan kita sudah mengakhiri tahun 2021. Jadi mari kita semua turut di dalam care group kita pada jam 5 sore hari Sabtu, Agustus tanggal 7. Oke? Dan seperti biasa, saya minta saudara-saudara untuk saling mengasihi, saling mendoakan satu sama lain, bawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita Pastor Semi dan istrinya Peggy supaya pelayanan mereka dipakai Tuhan lebih banyak lagi. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika, negara Indonesia yang sampai saat ini tetap berperang melawan COVID-19. Of course, seluruh dunia berperang melawan COVID-19, dan mudah-mudahan kita dalam tahun ini atau tahun depan bisa menang melawan COVID-19. Kita bawa di dalam doa kita. Dan seperti biasanya, saudara-saudara, diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun di dalam melaksanakannya. Saya kembalikan kepada Pastor Semi. Happy Sunday. Terima kasih Pak Aseng. Puji nama Tuhan saudara. Nah, kita sebelum kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini, sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk terus banyak berdoa dan kita jaga kebersihan kesehatan masing-masing. Ini kan sekarang pemerintah lagi masukkan lagi mask ya saudara. Jadi menurut saya pakailah, nggak apa-apa, pakai itu demi kebaikan kita juga. Dan kita lihat bahwa ini variannya ini kan udah ada varian-varian yang baru, lebih baru lagi dari Delta dan lain-lain. Walaupun di sini berbeda dengan di Asia, tapi saudara lebih baik berhati-hati dan lebih baik mempersiapkan segala sesuatu, terus supaya nggak menyesal kemudian hari, karena ada banyak kasus juga sudah mulai ada, orang-orang yang vaksin juga udah ada yang kena lagi, walaupun nggak separah itu, tapi sebaiknya kalau bisa dihindari ya saudara, karena kan buang waktu juga gitu saudara. Jadi lebih baik kita jaga diri. Kalau ada mungkin yang bertanya ini gimana ya kelanjutannya, sampai sekarang saudara nggak ada satu orang dan satu badan apapun di dunia yang bisa memberikan kepastian sampai kapan ini akan ada. Tapi satu hal ya saudara, saya ajak saudara melihat gini, puluhan tahun lalu waktu cacar pertama keluar ya saudara, itu juga mematikan, cacar. Dan jutaan orang mati, banyak juga. Sebelum akhirnya ditemukan vaksin. Dan akhirnya orang juga dengan teknologi dan ilmu, vaksin itu kan juga berkembang sampai akhirnya kita juga dari kecil suntik cacar. Walaupun ada juga yang masih ada yang kena tapi udah jauh lebih mild. Mari kita lihat pandemik ini ya saudara, akan berangsur-angsur bermutasi jadi lebih lemah dan akan hilang dengan sendirinya, makan waktu panjang saudara. Makan waktu panjang. Tapi jangan juga kita takut terus, jangan-jangan. Kita yang udah vaksin, hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau kita rasa semangat, rasa senang, itu imun naik. Itu aja udah saudara, imun naik.
buat tante-tante semua, kita aja yang muda takut ini juga khawatir ya saudara, apalagi tante-tante semua ya yang biasa kita bisa makan di luar segala macam. Tetap hati-hati segala macam, selama masih diizinkan masih boleh mungkin bisa, tapi harus hati-hati. Dan yang saya ingin nyatakan bagikan bagi Bapak Ibu Saudara lah, jangan kita lose hope, hilang pengharapan dan kita kemana-mana ngomong, ini pandemi gue sampai kapan ya? Itu urusan Tuhan ya saudara. Tapi kita percaya bahwa kebutuhan Tuhan, kebutuhan kita di dalam masa-masa seperti ini ada di dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Tuhan yang akan melindungi kita selama kita juga jaga segala sesuatu. Makanya kalau saudara masuk gereja ini mau pakai mask silahkan. Ya, saya pikir itu juga ini juga baik bagi kita. Dan biarlah ya Mazmur mengatakan orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, mereka kalau ada satu kecelakaan atau ada bahaya mereka menjauhkan diri. Jadi ya baiklah kita juga berjalan menurut apa yang Tuhan taruh di dalam firman-Nya. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa mengucap syukur pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang besar, atas pimpinan dan atas segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan. Terima kasih atas hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah ibadah pada sore hari ini. Kami berdoa biarlah setiap jemaat Tuhan yang hadir diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dan kami pulang membawa sukacita anugerah Tuhan yang besar. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyertai engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Apabila engkau mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, rumah tanggamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaan, usaha bisnismu. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan dengan roh-Nya yang kudus akan membuat kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati, haleluya.